Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara unboxing susu kefir ya. Jadi misalkan jika teman-teman mendapatkan kiriman susu kefir dari luar kota atau luar pulau, itu pasti lebih dari 1 hari ya. Nah, ketika kefir di ruang, maka dia akan memfermentasi ulang ketika susu kefirnya sudah masuk suhu ruang dan disimpan di suhu ruang. Memang susu kefir biasanya kalau di paket itu suka dibekukan terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi beku, maka probiotiknya akan berada dalam kondisi dorman atau tertidur, sehingga tidak akan memfermentasi ulang secara terus-menerus. Karena proses fermentasi ulang itu maka akan mengeluarkan gas atau semacam karbonasi ya. Bahwa dalam setiap proses fermentasi pasti akan timbul gas ya. Nah, hanya masalahnya sedikit dan banyaknya. Nah, untuk itu maka sangat penting ketika susu kefir akan dipaket ke luar kota atau luar pulau, itu wajib dibekukan terlebih dahulu agar dorman. Nah, nanti kalau sudah mencair, sudah masuk suhu ruang, pasti akan aktif kembali ya. Nah, caranya pertama, susu kefir dalam kondisi cair seperti ini itu kita bekukan saja dulu di freezer. Setelah dibekukan di freezer, kemudian dibalut dengan plastik bubble wrap ya. Ini yang paling sederhana dan paling murah. Jadi susu kefirnya dibekukan terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan plastik bubble wrap, kemudian dibalut lagi dengan dus ya, di lakban. Nah, dengan cara seperti itu biasanya bisa tahan selama 3 hari di perjalanan. Karena kefir ketika dalam kondisi beku, disimpan saja misalkan di suhu ruang, itu bisa tahan 3 hari. Jadi ketika proses dari beku ke cair, nah itu tidak lantas masuk ke suhu ruang, tetapi masih tetap dingin walaupun sudah cair kan. Biasanya ada di 2 hari. Nah, masuk pada hari ketiga biasanya barulah akan mulai masuk ke suhu ruang. Jadi idealnya tahan 3 hari tetapi sudah masuk suhu ruang. Seperti ini misalkan ya, ini sudah masuk suhu ruang. Ini contoh memang simpan selama 2 hari di suhu ruang. Yang awalnya tadinya beku, sudah mencair. Ini di hari ketiga sudah mencair dan sudah masuk suhu ruang. Karena mau Mamang minum dalam kondisi tidak sangat dingin ya, sehingga Mamang simpan di suhu ruang. Nah, caranya ketika teman-teman nanti unboxing ya, sampai ke tempat tujuan, sudah waktunya misalkan 3 hari atau bahkan lebih. Nah, teman-teman jangan heran kalau misalkan ada rembesan air keluar, karena dari uap air itu kan uap beku, pasti akan timbul uap air dan timbul rembesan. Teman-teman silakan unboxing saja, buka dusnya, kemudian dikeluarkan susu kefirnya. Ini contoh saja ya, contoh seperti ini misalkan. Nah, susu kefirnya dikeluarkan. Jika sudah masuk suhu ruang, teman-teman pegang saja apakah sangat dingin tidak. Kalau masih sangat dingin berarti masih sangat aman. Nah, bisa langsung dibuka ya tutupnya dan diminum. Tetapi kalau misalkan ketika dipegang sudah tidak lagi sangat dingin, sudah masuk suhu ruang, ini suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Dengan tangan pun diraba pasti terasa kan kalau sudah tidak sangat dingin. Nah, kalau sudah tidak sangat dingin, teman-teman jangan langsung membukanya. Silakan segera save saja dulu, simpan saja dulu di freezer yang pembeku itu ya, tetapi tidak sampai beku. Tujuannya supaya cepat saja dinginnya. Jadi teman-teman segera simpan saja dulu di freezer, di kulkas yang bagian atasnya itu, supaya cepat dingin. Nah, sekitar misalkan setengah jam sudah sangat dingin sekali. Nah, kalau kemudian dipegang kalau sudah sangat dingin, dan teman-teman pastikan apakah yang awalnya itu mengembung, karena kalau sudah masuk suhu ruang biasanya mengembung. Yang awalnya mengembung, teman-teman lihat saja secara organoleptik apakah sudah hilang karbonasinya, biasanya akan mengempis kalau sudah sangat dingin. Tetapi kalau masih tetap mengembung, misalkan belum mengempis, teman-teman boleh membukanya tetapi perlahan, jangan langsung sekaligus dibuka. Jadi teman-teman siapkan wadah untuk menuang, boleh gelas misalkan ya, atau yang lebih besar bisa ya. Nah, kemudian dibuka tutupnya perlahan-lahan. Tutupnya dibuka perlahan-lahan. Nanti misalkan kalau agak merebai, teman-teman siapkan saja gelas dituang. Jadi jangan dibuka langsung sekaligus ya. Khawatirnya masih ada sisa gas, nanti bisa menyembur gitu. Tetapi biasanya kalau sudah sangat dingin ya, disimpan dulu di freezer seperti itu akan langsung hilang lagi biasanya gasnya itu dan mengempis kembali. Tetapi untuk jaga-jaga siapkan saja gelas ya, dibuka perlahan dan dituang. Nah, dengan cara seperti itu aman biasanya ya.
Nah, teman-teman misalkan kalau melihat mengembung itu, jadi tidak usah heran sebetulnya, karena susu kefir ini dia kaya dengan probiotik. Bahkan jumlah strain bakterinya dalam berbagai penelitian, susu kefir itu mengandung 40-60 jenis strain bakteri baik, sehingga dikenal sebagai probiotik terkuat di muka bumi saat ini karena jumlah strain bakterinya yang paling banyak sekali dibandingkan dengan susu fermentasi lainnya. Sehingga karena banyaknya itu, tidak heran ketika di susu ruang maka akan sangat aktif sekali ya. Jadi probiotiknya aktif, tidak lemah. Nah, beda misalkan kalau susu kefir yang bukan tradisional, yang misalkan sudah melalui pelemahan probiotiknya dari 40 misalkan, dimatikan sebagiannya, disisakan misalkan 12 atau hanya 7 misalkan. Nah, itu akan lemah, tidak terlalu kuat. Nah, kalau misalkan yang sudah dimatikan seperti itu, bisa jadi di susu ruang relatif lebih aman, tetapi jelas manfaatnya pun tidak sebagus yang tradisional yang masih utuh, yang masih murni. Jadi tandanya mengembung itu adalah karena justru probiotiknya ada dalam kondisi aktif, belum mati dan belum dimatikan. Sampai di sini mungkin teman-teman yang bisa Mamang sampaikan mengenai cara unboxing susu kefir, supaya teman-teman memahami cara bagaimana menanganinya ketika susu kefir ini sampai ke tempat teman-teman nanti, bagaimana cara menanganinya dan bagaimana cara menyimpannya. Nah, silakan kalau mau dihabiskan langsung bisa, atau kalau mau disimpan agak lama silakan segera simpan saja di kulkas pendingin ya. Jadi susu kefir idealnya supaya berada dalam kondisi normal, tidak terus-menerus memfermentasi ulang, wajib disimpan dalam kondisi sangat dingin sekali suhunya ya, supaya dorman atau tertidur dan tidak aktif terus-menerus memfermentasi ulang. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak suka minum minuman yang dingin-dingin, ada alergi dingin, silakan boleh saja dicampur dengan air hangat. Misalkan tuang dulu air hangat sebanyak 1/4 gelas, baru tuangkanlah kefir sampai penuh, nah, barulah diminum. Atau cara yang lainnya bisa saja seperti ini. Memang ini contoh simpan di susu ruang. Nah, dibagi dua saja, misalkan dituang ke botol sebagian. Nah, ini kan cuma 3/4 ya. Jadi kalau misalkan satu botol, teman-teman tuang ke botol lain. Nah, nanti kalau misalkan ada rongga udara yang cukup banyak, cukup besar, itu tidak akan serta-merta menyembur ketika dibuka. Nah, atau misalkan seperti ini sudah masuk ke ruang, dibuka saja, kemudian ditutup dan tidak dikencangkan tutupnya, supaya kalau ada timbunan gas itu keluar terus-menerus ya. Tapi kasih pelindung dengan plastik, tutup plastik, kemudian kasih karet gelang supaya tidak ada lalat buah yang hinggap. Ya, kalau ada lalat buah yang hidup, dikhawatirkan nanti bisa bertelur dan menetas, bisa masuk ke dalam. Begitulah teman-teman sekalian yang bisa Mamang sampaikan saat ini, yaitu mengenai cara unboxing susu kefir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silakan bisa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.